balik lagi sama aku Ika Liva di Wave Julid, tempat dimana ngejulitin. Dan kita akan ngebahas berbagai banyak topik gitu kan. Dan udah lama banget kan ini gak update baru lagi. Tapi santuy gengs, aku balik lagi. Dan makasih banget buat kalian serversku yang pendengar setia, mendengarkan selalu tentang Wave Julid, Paranormal Activity, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk selalu klik like, share, subscribe channel aku bersama Wave Production. Dan di episode kali ini tentunya aku Ika Liva gak akan sendirian. Karena ngejulitin orang itu rasanya kurang afdol, ya kan? Karena enakan keroyokan, ya nggak sih? Dan aku masih bawa tamu yang sama seperti di episode pertama. Iya, dia Sania, sahabat aku sendiri. Say hi! Hai guys, gue Sania. Mungkin kalian udah pernah dengar suara gue yang ngomongin backpacker di episode sebelumnya. I am back guys. Kalau julid gak bawa gue emang kurang sih. Gitu ya, kurang sedap, kurang afdol. Dan di topik kita kali ini, kita bakal ngejulitin para pembuli. Jadi, iya biasanya kan pembuli yang ngejulitin orang lain. Kita sebagai korban, kita ngebalikin nih, kita ngejulitin mereka. Karena kita berdua ini ya sebenarnya korban bully juga. Dan kalian tahu nggak sih dampak apa aja yang kalian ini, para pembuli, udah bikin ke kita sebagai korban. Jadi tanpa basa-basi, just kita ke topik pembicaraan. Jadi gini gengs, kalian tahu nggak sih kalau kasus di Indonesia ini, kasus bullying di Indonesia ini masih sering kita temuin, bahkan bukan hanya di sekolah, rumah, atau bahkan lingkungan kita. Bahkan di dunia maya pun, ya nggak? Kayak cyberbullying itu sering banget. Kayak netizen-netizen itu mulutnya nggak bisa disortir, nggak ada filternya, ngata-ngatain doang, nggak mikir dampaknya apa ke orang yang dikatain, ya kan? Dan kadang aku tuh heran, motivasi kalian ini, para pembuli tuh apa sih? Kalian tuh bisa bebas ngomong, ngomen ini itu, dan kita ini sebagai korban tanpa, ya gini lah, kalian nggak mikir banyak gitu dengan kalian ngomong ngejelek-ngejelekin orang tanpa fakta yang benar, dampaknya ke orang itu sendiri, ke korban itu apa, ya kan? Dan kalau misal posisi kita ditukar gitu kan, kalian yang menjadi korban, apa kalian siap gitu? Dan dampak bullying ini tuh nggak sepele gitu. Kadang orang tuh ngerasa anxiety, mereka merasa kayak insecure, dan bahkan depresi gitu kan. Dan ketika kalian depresi, kalian tuh sebenarnya nggak tahu apakah kalian ini benar-benar depresi kalau kecuali kalian udah di fase yang sangat mendalam, yaitu di mana fase kalian ingin bunuh diri gitu. Karena itu baru ketahuan kalau kalian depresi. Tapi kalau itu mau kita tolong pun kan juga istilahnya udah terlambat kan, orang-orangnya udah meninggal gitu kan. Dan parahnya kasus bunuh diri di Indonesia ini banyak gara-gara bullying juga gitu. Dan nah, gini aja ya, kita di sini mau share pengalaman dan dampak apa aja yang kita hadapi dan how can we handle the situation. Dan tentu saja ini tuh nggak gampang gitu kan untuk kembali dari fase gelap. Istilahnya kalau buku R.A. Kartini tuh habis gelap terbitlah terang gitu kan. Di mana fase-fase ketika masih kita terpuruk dan sekarang di posisi kita bisa speak up gini, ini tuh nggak gampang. Ingat, dicatat. Jadi, pertama-tama, jadi San, coba lu kasih brief explanation tentang pengalaman lu ketika lu tuh dibully dan kenapa gitu. Gue sebenarnya nggak dibully dari kecil banget juga. Gue waktu TK, gue ini termasuk orang yang anak yang outgoing banget. Gue supel, gue extrovert, gue banyak teman, gue disukai banyak orang. Dan apa ya istilahnya, gue nggak akan kepikiran loh gue bakal dibully gitu ketika gue masuk SD. Dan boom, gue ngalamin bullying ketika gue SD. Basically gue dibully karena gue juga nggak tahu kenapa kadang. Jadi alasan mereka itu aneh gitu loh. Kayak misalnya ditanya, kok lu nggak suka sama si Sania? Mereka jawabannya selalu kayak, ya gue nggak suka aja ya. Ya kenapa itu nggak sukanya? Tapi yang jelas sih, hal yang paling gue rasain adalah gue dibully karena gue ini jelek menurut mereka ya, dan nilai gue tuh jelek juga. Tapi nggak semua nilai gue jelek. Gue ini nggak bisa matematika kan, gue nggak bisa eksak kayak IPA, matematika gitu-gitu. Tapi nilai pelajaran gue yang lain tuh alhamdulillah tuh selalu bagus. Cuma emang nilai matematika gue emang do re mi fa sol ya, 1 2 3 4 5. Dan
Karena saat itu pas gue SD, standar kepintaran siswa itu dari nilai matematikanya itu, entah kenapa itu kan. Kalau lu matematikanya kagak 90, lu tolol itu. Dan gue dikatain tolol sama temen-temen gue itu. Gue sama guru gue juga pernah ya. Ini serius, guru gue ikutan ngebully gue itu pernah ngalamin itu. Iya coy, guru yang harusnya. Itu guru apa? Ya wali kelas ya istilahnya. Buset. Guru kelas ya, maksudnya guru yang nge-handle kelas gue. Karena kalau saat itu zaman gue kan guru SD itu satu guru ngajar banyak pelajaran kan, nggak kayak sekarang lebih spesifik ya. Tapi dulu guru tuh ya harus bisa matematika, bisa sejarah, bisa bahasa Indonesia gitu kan ya. Nanti aja. Oh nanti aja, oke. Tapi ya itu kayak mereka, jadi gini, mereka tuh fokus ke kekurangan gue, nggak ke kelebihan gue. Mereka ngatain nilai gue jelek, ngatain gue goblok, bego, tolol, dan sebagainya karena nilai matematika gue 4, tapi mereka nggak ngelihat nilai IPS gue 100 atau nilai bahasa Inggris gue 9. Mereka fokusnya hanya ke kekurangan gue. Itu yang membuat gue jadi selalu insecure terus. Gue selalu merasa gue ini bodoh, gue ini gimana, gue nggak cukup lah itu. Ya, gue nggak ngelihat potensi gue itu. Ya, gue ngerasa dapat nilai IPS 100 pun nggak ada gunanya karena ya orang nggak peduli. Terus juga karena gue jelek, somehow fisik gue di mata mereka jelek gitu loh. Karena gue dulu tinggi, kurus, cungkring gitu guys ya. Kaki gue tuh kayak kaki ayam tuh nggak sih? Maksudnya kayak gue tuh cungkring ya. Dan gue nggak bisa lari walaupun kaki gue panjang. Jadi body shaming mereka lebih nggak? Iya, jadi mereka ngebully karena gue kurus. Ini aneh gitu. Lu gendut dibully, lu kurus dibully, anjir kayak. Ya gimana ya bos? Orang nggak akan berhenti bacotin lo. Jadi ya mau lu kurus gendut, orang bakal komentar. Itu yang gue rasain sekarang. Gue sekarang udah lebih berisi dan nggak kurus kayak dulu. Gue udah gendut sekarang malah. Ya tetap aja ada yang ngatain gue karung beras lah, gentong lah. Kayak dulu gue dikatain lidi, sekarang gue dikatain karung beras. Besok apa lagi ya? Kandon air. Anjing, kayak emosi gue. Kayak body shaming mulu, gila. Itu yang membuat akhirnya gue merasa fisik gue gak pernah bagus. Gue ngerasa gue selalu kurang. Gue dikatain karena hidung gue gede. Mungkin mereka iri kan hidung gue mancung, tapi gue gak ngerti kenapa bawa hidung gue gitu. Gue tadinya gak peduli sama masalah hidung, tangan, mata, organ-organ tubuh yang lain ya. Tapi karena orang nunjuk hidung lo gede kayak jambu katanya, gue langsung oh my god gitu kan. Gue langsung ngaca, ih anjir beneran dong gede itu. Padahal hidung mereka yang pesek. Emang kalau dibandingin sama mereka kelihatan gede, tapi ya karena ya namanya bocah ya, logikanya belum nyampe ke situ. Jadi gue terima aja, kayak gue telan mentah-mentah lah kata-kata mereka gitu loh. Terus jadi dulu gue tuh sering kayak misal pelajaran olahraga disuruh kayak lari estafet melilingin lapangan sekolah tuh ya. Biasanya kan kalau orang tinggi bisa lari ya nggak semua sih, tapi gue ini tinggi tapi nggak bisa lari. Lari gue tuh lambat gitu, kecuali gue dikejar anjing atau gue di depan gue ada duit, gue baru lari cepet ya. Tapi kalau lu aja males sekali ya, tapi emang gue nggak bisa lari cepet coy, emang nggak tahu kenapa. Dan emang gue orang yang mageran juga. Ya udah itu tapi ya terus kenapa itu gue larinya pendek gitu? Maksudnya gue nggak bisa lari cepet ya. Gue bukan atlet maraton ya kan, dia nggak butuh lari cepet juga gitu loh. Emang kenapa sih orang punya kelebihan kurangan masing-masing? Ya elah. Nah itu gue dikatain kayak egram lah ya, gue dikatain kaki gue gak ada tulangnya lah. Ih kalau gimana kayak aneh banget. Gue dikatain kayak cemen, lembek. Gue kayak dikatain kayak bihun dong. Putih, langsing, ringkih gitu ya, kayak bihun. Kena air dikit langsung belok gitu kan. Langsung jadi lentur gitu. Serius, dan gue pernah difitnah, dikatain orang juga sama waktu itu ya. Mereka itu gue pernah diajak ribut ya, kan gue nggak ngerti. Tahu-tahu ada istilahnya, mesti kan di angkatan lo itu mesti kan ada kayak anak-anak yang populer gitu lah, ada popular kids lah, cool kids istilahnya. Lah gue kan sebagai makhluk yang terpinggirkan saat itu,
yang jelas gue nggak akan main sama geng mereka dong ya. Tapi nggak tahu mereka kayak suka banget nyari masalah sama gue, anjir. Sampai sekarang nggak terima sih sebenarnya. Dan dampak apa aja sih yang lo rasain ketika saat-saat lo tuh dibully? Gue pertama gue jadi malas sekolah ya, gue jadi nggak ada motivasi buat sekolah ya, padahal gue masih SD. Berarti perjalanan gue masih panjang, gue belum SMP, belum SMA, belum kuliah. Gue udah ngerasa kayak gue nggak mau lagi sekolah gitu, gue nggak mau lagi masuk kelas gitu kadang. Tapi karena gue orangnya gue orangnya cuek, tapi gini loh, gue selalu berprinsip kalau gue kalah, kalau gue nggak masuk, mereka nanti seneng karena menganggapnya Sania kalah, ya Sania pecundang. Nah gue nggak mau dianggap pecundang, jadi ya gue masuk aja itu, walaupun gue disiksa tiap hari di kelas. Tapi ya itu, gue gak ada temen ya, temen pun cuma mau manfaatin gue doang gitu ya, malakin gue kalau jajan ya. Minta gue misalnya nih beli bakso batagor itu diminta, anjir kayak ya itulah. Gue cuma dijadiin kayak samsak doang di situ di sekolah. Tapi ya gue gak ada motivasi, dan dampaknya ya bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, yang masih tersisa adalah insecurities gue. Ya, gue merasa gue ini gak cantik, gue ngerasa gue ini kurang, gue ini payah gitu kalau kenapa-napa, dan gue ngerasa gue gak bisa mencintai diri gue sendiri karena saking dari kecil gue ini dikatain orang mulu, gue dibilang jelek, gue dibilang kurang, gue dibilang lidi, bihun, segala macem. Ya, padahal sebutan lidi itu bukan hal buruk ya, tapi karena dilakukan untuk menjatuhkan orang, kalau kata lidi itu jadi buruk gitu. Gue dikata tusuk sate, anjir. Ya kan, kayak apa? Gue jadi, kalau gue ngelihat diri gue sendiri, gue selalu ngerasa kurang, gue selalu ngerasa gue ini nggak cantik, gue ini fisik gue ini kurang, ya. Gue pas kurus pengen gendut, pas gue gendut pengen kurus. Serba salah ya? Karena gue nggak merasa gue ini cukup gitu loh. Ini yang masih tersisa sampai sekarang, dan akhirnya gue jadi parno buat bergaul gitu, karena gue takut dibully lagi, dan gue jadi defensif banget. Kalau ada orang yang ibaratnya nggak suka dikit sama gue langsung defensif lah. Gue langsung kayak nggak terima ini, karena gue takut kalau gue diem aja gue bakal dibully lagi. Karena kesalahan terbesar dulu ketika gue dibully, gue nggak ngelawan, karena emang gue nggak mampu ngelawan. Ibaratnya satu lawan 30, anjir, satu lawan berapa kelas tuh ya itu nanti bakal gue jelasin masalah mindset para pembuli ya habis ini. Kalau sebenarnya lu pernah nggak sih, kan nggak semua orang yang korban bullying itu aware kalau dirinya ini depresi atau dirinya ini ada masalah gitu kan. Tapi pernah nggak sih lu datang ke psikolog, ada inisiatif gitu? Apakah ada, takutnya kan orang mikirnya kayak misal lu takutnya kayak kenapa gitu kan, makanya lu ada inisiatif ke psikolog itu, pernah nggak sih? Kalau ke psikolog nggak langsung ya, karena gue justru baru berurusan psikolog justru waktu SMP, karena gue dibully sampai SMP guys. Ya, dari gue SD SMP bully, SMA alhamdulillah udah enggak sih. SD SMP gue dibully ya. Gue ini punya masalah marah. Gue ini orangnya pemarah ya dulu, ya sekarang juga sih. Tapi gue ini orangnya meledak-meledak emosinya. Ya, gue punya anger management issues, makanya gue berusaha psikolog sebenarnya. Jadi gue bisa ngelawan mereka sekuat apapun, mau gue pukulin mereka atau apapun. Gue pernah mukulin teman sekelas gue sendiri. Iya, gue pukul palanya paket, sampai pusing orangnya ya. Gue nggak takut gitu. Tapi lagi-lagi gue kalah jumlah, makanya gue kerasa percuma gitu loh. Gue ngelawan balik, percuma gue baku hantam sama mereka, itu gue ajak berantem pakai fisik, percuma. Karena satu lawan sekelas, lu bayangin, gue bukan kayak Naruto yang bisa ngalahin orang ya. Gue nggak punya jurus ya. Kakebunshi no Jutsu. Ya, gue nggak superhero yang bisa nggak 1 lawan 1000, nggak bisa. Anjir, gue manusia biasa, ibaratnya gue nggak punya kekuatan tertentu.
ini tetap aja gue ngerasa percuma, dan akhirnya kemarahan gue itu larinya ke orang-orang yang gak salah. Ya, kemarahan gue lampiasin di rumah, ya. Semua orang yang lewat gue katain gitu ya. Orang tua gue itu jelas perubahan sikap gue, jadi gue jadi lebih pendiam, gue jadi lebih pemarah di rumah ya. Gue marah ke orang tua, gue marah ke siapa, padahal mereka gak ada urusannya sama gue, tapi gimana ya, kemarahan gue salurin ke orang yang salah gitu loh ya. Dan itu akhirnya membuat gue ke psikolog sih, tapi nggak cuma itu juga, karena gue stres, gue dibully karena gue kurus, dan di sisi lain gue nggak mau gendut ya, jadi gue juga develop eating disorder juga gitu loh. Masalahnya di situ ada dua, gue orangnya nggak bisa nahan emosi, gue orangnya pemarah, dan saat itu gue nggak mau makan, karena bagi gue gendut itu suatu aib ya, gue nggak mau, karena kalau gue gendut ntar gue dibully gitu ya, ibaratnya gue nggak apa-apa kurus gini. Tapi ini guys yang membedakan sama kasus yang lain ya, karena kalau kasus yang lain, survivor bullying yang lain, kebanyakan mereka depresi dan larinya adalah ke self harm. Kalau gue ini kasusnya kebalikannya, self harm. Gue nggak mau nyakitin diri gue sendiri, tapi gue bisa nyakitin orang. Dan gue kecenderungannya justru bunuh orang daripada bunuh diri. Gue nggak mau bunuh diri. Gue nggak ada pikiran bunuh diri, jujur aja. Karena gue merasa kalau gue bunuh diri, gue artinya kalah. Itu di otak gue saat itu. Tapi gue pengen bunuh orang. Ya, gue pengen mereka, kenapa harus gue yang mati? Di mindset gue seperti itu. Kenapa harus gue yang mati? Harusnya mereka yang mati. Ini bukan salah gue. Gitu loh. Mereka yang nyakitin gue, kenapa harus gue yang mati gitu loh. Mereka yang mati harusnya. Itu yang ada di mindset gue. Itu diiringi dengan anger management issues gue juga. Jadi gue udah marah, emosi gue udah naik pitam. Kalau gue nggak dikendalikan dengan terapi, psikolog dan sejenisnya, mungkin gue udah di penjara sekarang. Gue udah bisa bunuh orang. Karena nggak sulit. Menghilangin nyawa orang gue udah tahu dari dulu. Ya nggak perlu ditusuk juga, banyak cara lain ya, gue bisa bikin benda apapun jadi senjata. Itu nggak tahu gue dapat keahlian dari mana, tapi itu kebalikan dari self harm itu, karena gue nggak pernah mau nyakitin diri gue sendiri, tapi gue nggak akan segan-segan nyakitin orang yang mengganggu gue gitu. Jadi lu lebih biasanya kalau kebanyakan orang gitu, kalau mereka depresi, mereka kan lebihnya ke self harm, tapi kalau lu lebihnya lu nggak pengen self harm karena menurut lu lebih worth it, dan orang lain yang nyakitin lo itu nggak worth it. Iya, karena gue nggak pernah ngerasa salah waktu itu. Ya, ini yang salah juga sih dari pola pengasuhan orang tua gue dan keluarga gue juga, karena bisa dibilang gue ini termasuk anak manja juga saat itu ya. Gue tumbuh di lingkungan dimana semua orang tuh setuju sama gue, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar rumah gue dulu. Jadi ketika gue keluar dari lingkungan itu, karena rumah gue yang lama itu di kabupaten guys, di kampung lah ya. Gue sekolah di kota Madianya. Otomatis itu lingkungan yang beda dengan lingkungan tetangga gue dong ya. Jadi gue terbiasa dikelilingi oleh istilahnya yes man lah. Orang yang selalu membenarkan gue terus gitu. Jadi ketika ada orang yang gak setuju, gak sependapat, dan menganggap gue ini salah, gue gak terima. Ini yang salah juga dari cara didiknya orang tua gue. Jadi gak baik juga kalau anak lo selalu dibenerin. Karena nanti efeknya bisa seperti ini juga. Kalau anak lo disalahin terus juga nggak baik, anak lo dibenerin terus juga nggak baik ya. Itu yang mendasari sifat gue, kenapa gue orangnya nggak terimaan dan gue orangnya selalu merasa benar sendiri gitu loh. Jadi ketika gue dilepas di lingkungan baru yang jelas semua orang beda ya, misalnya nggak semua bakal suka sama gue ya kan. Jadi ketika gue tahu kalau ini beda sama keluarga gue, sama lingkungan rumah gue yang semuanya bakal setuju sama gue gitu, gue jadi ngerasa apa sih,
ya gue jadi marah gitu, gue ngerasa nggak terima gitu loh. Dan gue nggak sekali 2 kali melakukan pembalasan dengan cara kekerasan seperti itu ya. Gue pernah nusuk ban sepeda temen gue karena gue nggak terima, gue pecahin bannya. Gue pernah mukul teman sekelas gue pakai kotak pensil. Lu inget kotak pensil anak SD yang gede itu nggak sih, yang bisa dibolak-balik gitu tuh kan lumayan tuh berat ya. Ya emang nggak bikin lo gegar otak juga, tapi lumayan pusing lah ya. Dan itu bukan sekedar kenakalan biasa deh, tapi gimana, gue mau ngelawan, gue mau sebarbar apapun, gue kalah jumlah. Makanya di situ gue ngerasa stres, gue ngerasa kayak pertahanan gue itu nggak guna gitu loh, karena gue kalah jumlah ya, gue dikeroyok. Jadi ya mau gue pukulin mereka satu-satu pun tenaga gue nggak akan cukup ibaratnya. Jadi ya gue ngerasa terpojok di situ itu loh, dan gue makin marah akhirnya, dan kemarahan gue justru gue tumpahkan ke orang lain yang nggak bersalah itu. Gue jadi emosi banget, dan gue jadi nggak mau makan juga karena gue nggak mau gendut. Kalau gue gendut ntar gue dibully. Tapi di sisi lain gue juga kurus ya kurus juga dibully. Jadi gue nggak tahu, gue konflik banget di situ, otak gue nggak bisa mikir jernih, ya hati gue juga nggak bisa tenang, ya aneh. Ya gitu lah. Jadi gue nggak segan-segan nyakitin orang secara fisik saat itu ya. Waktu SMP gue nggak pernah main fisik sih karena gue udah capek. Tapi ternyata gue makin diem, gue nggak melawan, orang makin ngelunjak gitu loh. Kalau gue pikir kan gue diemin, ntar mereka capek sendiri ya kan. Sering lo bilang, udah nggak usah ditanggapin, ntar mereka capek sendiri. Enggak anjir. Ya, mereka makin ngelunjak gitu. Ya, gue malah makin difitnah sama seseorang gitu ya. Gue dijauhin satu angkatan waktu SMP gara-gara fitnah konyol yang dibuat sama orang yang jelas itu omong kosong, ya nggak terbukti. Sialnya guru BK gue malah ngebelain si tukang fitnahnya daripada gue. Anjing banget tau gak sih, terima situasi seperti itu nggak akan bisa hidup tenang gue ya. Tapi gue nggak mau keluar. Di sisi lain gue nggak mau pindah sekolah, karena kalau gue pindah sekolah berarti gue kalah dong. Gue nggak mau kalah orangnya. Ya itu aja sih guys, yang bikin gue berurusan sama psikolog adalah anger management issues gue dan eating disorder gue. Oke. Terus kayak cara lu recovery itu gimana dari tahap ketika lu ketemu psikologi dan staff gitu kan. Terus ya itu sih tahap-tahapan lu bisa nge-recover gimana? Recovery kasus bullying kayak gini emang nggak sehari 2 hari jelas ya. Jadi ketika gue lulus SMP, gue masuk ke SMA yang benar lingkungan baru yang lebih accepting, lebih menerima gue dibandingkan SMA sebelah saat itu ya. Dan gue mulai ketemu sama orang-orang yang positif ya, orang-orang yang gak toxic dan gak tukang bully kayak teman-teman SMP, SD gue dulu. Di situ gue mulai gue mulai gain confidence lah dikit-dikit, walaupun dia masih minder sangat, tapi itulah. Dan gue menerima banyak nasihat dan support dari kayak sahabat dan orang tua, keluarga, bahwa ya gue harus bangkit, gue nggak boleh kayak gini terus, gue nggak boleh terpuruk terus. Gue recovery secara fisik ya, karena gue sempat susah makan, gue nggak mau makan, dan ya eating disorder itu tadi, gue harus berurusan sama dokter juga, dokter spesialis ya gizi juga, karena ya gue literally gue masuk kurang gizi ya. Jadi gue harus makan makanan yang bisa bikin tubuh gue jadi balance dan sehat itu loh ya. Gue dikasih kayak terapi kayak supaya gue bisa ngelihat makanan itu sebagai sesuatu yang positif ya. Gue mulai banyak makan dikit-dikit ya. Gue nggak muntahin makan gue lagi, atau gue nggak mau makan sama sekali ya. Gue udah mulai makan normal, wajar gitu, 3 kali sehari, 2 kali sehari lah ya umumnya orang.
Terus masalah kayak gimana supaya gue nggak dibully waktu SMA, gue jadi lebih pede sih, gimana nggak pede ya, tapi gue mempelajari sesuatu. Gue jadi korban bullying karena gue gampang orangnya, gue lemah. Walaupun gue barbar, gue berani mukul orang atau mecahin ban sepeda orang, tapi tetap aja gue dianggap inferior dari pelakunya. Jadi gue bikin persona atau image keras sejak masuk SMA. Gue bikin persona atau image Sania itu keras, tegas, dan lu jangan main-main sama dia gitu loh ya. Gue membangun image itu dari kelas 10, jadi orang nggak berani macam-macam sama gue itu di SMA. Dan ketika gue masuk SMA, gue mulai kayak berusaha mengembalikan diri gue yang lama. Kayak gue ikut organisasi, OSIS gitu ya, gue mulai bergaul dengan yang lain. Dan ya gue ngerasa lingkungan baru gue, lingkungan SMA gue jauh lebih baik. Mereka lebih menerima gue dan mereka nggak toksik kayak anak-anak SMP gue. Itu sih, itu recovery gue. Jadi selama 3 tahun gue sekolah SMA tuh gue hitung sebagai masa recovery, dan masa kuliah gue itu gue hitung sebagai masa pendewasaan gue pasca recovery itu loh. Ya kuliah alhamdulillah gue gak dibully lagi, karena gue udah tahu caranya untuk menghindari dan mencegah dan menghadapi. Kalau seandainya ada orang yang mau nyari masalah ke gue harus ngapain gitu, gue harus membela diri gue dan nggak takut. Itu sih. Kalau ini ya, ini time dimana kita habis-habisan ngebully para pembuli. Jadi gue tuh heran, mindset kalian para pembuli tuh gimana sih? Kalian nggak pikir gitu tentang dampak-dampak yang kalian telah buat ke kita sebagai korban? Kalau menurut lo sendiri gimana? Di sini lo silakan mau ngerosting, mau apa, bebas. Menurut gue tukang bully itu pecundang ya sebenarnya. Loser. Karena kalau kalian menilai korban bullying atau survivor bullying itu pecundang, enggak coy. Pelakunya yang pecundang. Loser. Why? Kenapa? Karena lo nggak pernah lihat yang namanya pelaku bullying sendirian. Mereka pasti bawa temen. Mereka pasti keroyokan. Itu menunjukkan kalau mereka tuh lemah, ya payah, ya. Korbannya satu, pelakunya ada serenceng gitu kan ya, segeng. Pasti kayak gitu, ya kan? Lu mau nggak ngebully orang sendiri, lu jalan sendiri, lu labrak sendiri, nggak ada backingan, berani nggak? Ya ngapain, ya nggak sih? Lu harus punya validasi, lu harus punya kayak geng atau kelompok, ya kan? Ya, supaya si korban terintimidasi. Dan BTW, gue nggak pernah merasa diri gue ini korban, karena gue bukan mental victim ya, gue bukan mental korban, gue survivor ya. Karena kalau gue menanamkan ke diri gue ini korban, gue nggak akan maju. Jadi gue ngerasa gue ini survivor, gue bisa survive dari ya kejahatan mereka. Ini gue nggak ngerasa gue korban, gue mengambil hikmahnya dari kejadian itu aja sih, dari pengalaman gue itu aja. Tapi yang jelas sebenarnya atau nggak sih, orang yang tukang bully itu hidupnya nggak bahagia jelas. Mereka itu orang yang insecure yang sebenarnya. Mereka nggak mau insecure sendirian. Ya mereka bikin orang lain juga supaya ngerasa feel bad about themselves juga gitu loh. Ya kan anjir. Jadi mereka nggak akan ngebully sendirian. Dan bullying itu pasti rame-rame. Lo lihat deh, bullying di sosmed. Nggak akan 1-2 komentar doang, lu pasti ada ratusan komentar yang jelek, ada ratusan retweet yang jelek, reply yang jelek. Karena yang namanya orang tukang bully itu nggak akan sendiri coy. Itulah mental tempe ya mereka ini loser parah. Jadi gue justru ketawa kalau baca kayak ini orang pengecut yang sebenarnya. Mereka nggak berani ngajak buy one day, nggak berani, ya kan? Dosen. Kalau nih ya, contoh nyata kayak ada netizen gabut yang nyinyirin artis, terus dibaca sama artisnya, dilabrak sama artisnya gitu ya. Udah langsung kicep, saya minta maaf, itu apa tuh? Hah? Pecundang banget kan? Ini ya. Ya beraninya lewat sosmed doang kan? Nah, itu.
yang pecundang itu bukan si survivor atau korban, enggak ya. Korban itu justru yang kuatnya di sini. Lo nggak akan kuat kalau lo kalau lo nggak kuat lo nggak akan bisa ngadepin seperti itu loh, ya kan? Jadi, dan gue nganalisanya seperti ini ya, orang yang selalu kayak pengen ngejatuhin orang lain itu orang yang paling minder sebenarnya, orang yang paling nggak bersyukur dengan dirinya sendiri, orang yang paling nggak bahagia. Dan gue nggak tahu hidupnya ada masalah apa, ya gue nggak peduli juga. Tapi mereka punya mental kalau gue doang yang susah, gue nggak mau, gue harus orang lain harus susah juga kayak gue. Itu mindset pembuli ya, gue tahu ya. Terus kalau lo ada pesan untuk para pembuli? Gue boleh ngomong kasar nggak? Boleh. Pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Terdengar lebih sopan ya. Fuck off gitu misalnya. Fuck you guys. Yeah. You are a loser. You fucking asshole. Fuck you guys. You are the loser. You are the loser. Tapi makasih loh ya. Kalau gue gak ngalamin kayak gini, gue gak akan bisa ngomong seperti ini, dan gue gak akan bisa raise awareness ke orang banyak, ya kan? Terima kasih ya, walaupun ya gue gak akan lupain muka kalian, yang jelas. Gue udah maafin orang-orang yang dulunya nyakitin gue, tapi gue gak akan lupa nama, mukanya, dan kejadiannya. Itu akan terus ada di otak gue selama gue masih hidup. Dan gue akan ceritain ini ke anak-anak gue, untuk pelajaran mereka. Kalau kalian ketemu orang-orang kayak gini, kalian harus ngapain gitu loh. Dan gue akan mendidik generasi berikutnya dalam hal ini, nggak cuma kayak anak atau kayak ponakan-ponakan gue juga, untuk jangan jadi tukang bully lah. Ya, karena lu hina banget kalau lu ngebully orang gitu loh. Kayak, you have nothing better to do, lu gabut ya, sampai lu ngebully orang lain, lu menindas orang lain, kenapa sih gitu loh? Kurang bersyukur kah? Lu kenapa? Gini, gue pernah susah, gue pernah di posisi terpuruk, tapi itu nggak menjadikan justifikasi gue untuk berbuat jahat. Gue lagi bokek nih misalnya, itu nggak jadikan alasan gue buat jadi kurang ajar sama orang lain. Ini yang mental pembuli tuh gitu. Gue nggak bahagia, orang lain juga harus nggak bahagia. Iya. Orang lain harus merasakan apa yang gue rasakan, dan gue akan bikin mereka merasakan yang lebih buruk dari gue. Itu adalah mental pembuli, dan gue gak mau di keluarga gue ada calon bibit-bibit tukang bully. Dan gue gak akan segan-segan marahin ponakan gue udah berani ngebully orang ya, karena gue gak mau punya saudara tukang bully ya, itu karena hina banget hidup lo ngebully orang coy aja. Ya gini, kalau kayak sanksi sosial atau hukuman sosial, kalau orangnya emang salah, orangnya emang terbukti bersalah, lu mau ngapain dia? Lu mau yang ngasih dia semacam kayak hukuman sosial, itu terserah lu ya. Tapi pastikan emang orangnya emang beneran seperti itu, orangnya emang salah. Tapi kalau orang nggak bersalah, lo bully, lo kucilkan, lo ya intinya ya lo ngelakuin sesuatu yang seperti itu lah, kayak gitu. Ya, fuck you guys. Gini sih, kalau gue pesannya tuh singkat, padat, dan jelas. Karma itu ada. Ya, that's so simple. Ya gini deh, gue nggak bisa ngebales lu satu-satu btw. Tapi kalau gue boleh kasih tahu ya, gue tahu kok pembuli-pembuli gue tuh masih hidup semua. Ya nggak sih, ada yang udah meninggal. Tapi gue nggak mau bahas yang udah nggak ada ya. Gue tahu hidup mereka sekarang kayak gimana, the power of sosmed guys ya. Gue tahu Instagramnya, gue gak nge-follow juga, tapi gue tahu kabar mereka kok. Dan gue lihat mereka hidupnya bisa dibilang lebih susah dari gue sekarang, ya nggak sih? Ya, roda itu pasti berputar. Karma itu pasti ada. Kayak masalah hidup mereka kayak berat banget gitu ya. Mereka lebih sengsara dari gue intinya sekarang gitu.
orang yang dulu mereka jatuhin habis-habisan, orang yang dulu mereka fitnah, orang yang dulu mereka katain sampai habis ya, sampai gue nangis di kamar mandi sekolah, entah berapa kali gue nangis di kamar mandi sekolah, gue nangis di lab komputer sekolah, oh my god. Sekarang orang-orang itu jadi apa? Gue nggak mau bilang, tapi yang jelas hidupnya nggak lebih enak dari gue sekarang. Dan gue ngerasa hidup gue jauh lebih enak. Dan lucunya, rezeki gue makin lancar, rezeki mereka makin jatuh, mereka makin terpuruk. Gue tahu kabar mereka, gue masih mantengin IG-nya walaupun gue nggak follow, tapi kan gue punya banyak second account. Oke. Jadi untuk kalian para korban bullying, don't worry, you are not alone. Karena bukan kalian satu-satunya orang yang sengsara di muka bumi ini, tapi kalian harus tetap stay, kalian harus tetap stand up gitu kan. Emang sih terjatuh itu sakit, dan kadang untuk melangkah pun tuh juga butuh effort yang banyak gitu kan. Walaupun kalian tertatih, tapi ingat selalu kalian nggak sendirian gitu. Kalian masih ada kita di sini stand for all of you guys, especially for bullying victim. Jadi kalian jangan pernah merasa kayak sendirian, dan itu malah bikin kalian sendiri tuh sedih, dan ntar berakhir yang like what I mean, like depresi dan lain sebagainya. Dan itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Dan untuk kalian para pembuli, karma itu pasti ada. Dan walaupun kita sebagai korban yang gak akan membalas, tapi Tuhan itu pasti adil. Gitu aja sih. Makasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast aku hari ini di Wave Julid. Dan tetap stay tune, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel aku, tetap di Wave Production. So see you in the next episode guys, bye-bye. Bye.